Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sonia Fauziatus Saadah dari semester 5B Prodi Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fatah Siman Lamongan. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam yang diampu oleh Yang Terhormat Bapak Nurdi SAG MPD. Dan tak lupa yang saya hormati pula segenap Civitas Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fatah Siman Lamongan. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pribumisasi Islam Nusantara dan relevansinya dengan nilai-nilai kearifan lokal di Indonesia. Islam Nusantara adalah Islam yang khas ala Indonesia, gabungan nilai Islam teologis dengan nilai-nilai tradisi lokal, budaya, adat istiadat di tanah air. Kapan munculnya istilah Islam Nusantara? Islam Nusantara ini populer dimulai sejak peralihan dari abad ke-20 ke abad 21 sebagai respons terhadap gerakan Islam transnasional. Ide tentang Islam Nusantara adalah wujud dari semangat penyebaran Islam. Pada dasarnya, Islam dapat dilihat dari dua sisi, yaitu universal dan lokal. Selanjutnya, apa yang melatar belakangi munculnya istilah Islam Nusantara? Islam Nusantara merupakan sebuah corak Islam yang dikembangkan di Indonesia, dulunya bernama Nusantara, sejak abad ke-16 Masehi. Sebagai hasil dari istihad para ulama zaman dahulu dalam penyebaran ajaran agama Islam lewat akulturasi sosial dan budaya. Apa tujuan Islam Nusantara? Sebenarnya konsep Islam Nusantara memiliki sebuah tujuan agar tetap menjadikan kebudayaan atau tradisi setempat sebagai alat untuk mendalami Islam dan tetap pada batas-batas di mana Tuhan tidak marah atau tidak sampai menyentuh ranah yang diharamkan, karena menganggap budaya adalah hasil istihad yang dipertahankan. Selanjutnya mengenai Islamisasi Nusantara. Pada abad 15-17 Masehi, di bumi Nusantara terlihat perubahan pemikiran dalam pandangan hidupnya, yang melahirkan filsuf, ulama, dan pemikiran tingkat internasional dengan karya-karya yang berbobot. Muhammad Naqib Al-Atos mengatakan, penerjemahan Al-Quran yang pertama dalam bahasa Melayu telah diselenggarakan beserta syiaranya yang berdasarkan Al-Badawi. Dan terjemahan lain dan karya-karya asli dalam bidang falsafah, tasawuf, dan ilmu kalam semuanya telah diselenggarakan pada zaman ini juga. Maka cara yang telah dilakukan Wali Songo harus dilanjutkan dakwah dan perjuangannya. Dakwah mereka adalah memasukkan nilai-nilai tauhid ke dalam tradisi Muslim Indonesia, bukan mengindonesiakan makna tauhid. Abad-abad ke-16 dan ke-17 suasana kesuburan dalam penulisan sastra falsafah, metafisika, dan teologi rasional yang tiada terdapat tolak bandingnya di mana dan di zaman apapun di Asia Tenggara. Jika memasukkan nilai tauhid, maka inilah yang dinamakan Islamisasi. Manakala menusantarakan makna tauhid, maka ini bisa berujung kepada liberalisasi Islam. Sejak berabad-abad lamanya Indonesia merupakan bumi aswaja, bukan bumi liberal. 3,5 abad Indonesia dijajah Belanda, namun Indonesia masih berpegang pada tradisi Islam, bukan tradisi Barat Kristen. Poin yang selanjutnya yaitu relevansi budaya lokal dengan Islam Nusantara. Yang pertama, Islam itu agama yang datang ke Nusantara dengan tujuan mengislamkan masyarakat. Yang kedua, pada tataran ini Islam dan budaya Indonesia dalam posisi seimbang. Yang ketiga, budaya lokal memengaruhi Islam. Poin yang terakhir yaitu pribumisasi nilai-nilai kearifan lokal di Indonesia. Yang pertama, kearifan lokal di masyarakat Minangkabau. Bentuk kearifan lokal yang dimiliki masyarakat Minang dalam memahami peri kehidupan berbangsa dan bernegara.
sesuatu dengan nilai filosofi masyarakat Minang yang berpedoman pada pakem adat Basandi Syara. Syara Basandi Kitabullah, Syara mangato adat mamakai, alam takambang jadi guru. Makna dari ungkapan di atas adalah bahwa budaya Minangkabau itu berdasarkan Islam. Artinya, kalau ada kebiasaan dan tradisi masyarakat Minang bertentangan dengan agama Islam, maka yang harus diikuti adalah kebenaran Islam, karena syarah yang dimaksud adalah agama Islam berlandasan kepada Al-Quran dan Sunnah. Adapun maksud alam takambang jadi guru adalah bahwa alam ini memiliki dimensi pembelajaran dari setiap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kearifan lokal di masyarakat Solo. Ragam kebudayaan yang ada di Solo, contohnya seperti sekaten, kirab pusaka satu syuroh, bancaan atau selamatan, dan lain-lain. Yang ketiga, kearifan lokal di masyarakat Bugis. Ragam kebudayaan yang ada di Bugis, salah satunya yaitu Sirina Pace. Prinsip ini mengajarkan bahwa orang Bugis Makassar sangat menjunjung tinggi persoalan siri atau rasa malu. Mereka akan senantiasa merasa malu untuk melakukan perbuatan yang tidak baik, dan baginya pantang untuk melakukan perbuatan yang memalukan yang bertentangan dengan norma agama, hukum, maupun adat. Harga diri atau integritas merupakan barang yang paling berharga bagi orang Bugis. Pace merupakan sebuah sikap yang dapat merasakan penderitaan sesama manusia, dan tentunya sikap ini akan senantiasa memunculkan solidaritas sebagai sesama manusia. Yang terakhir adalah kearifan lokal di masyarakat Lampung. Bentuk kearifan lokal Lampung yang khas mengandung nilai budaya luhur adalah Piil Pasenggiri. Piil Pasenggiri ini mengandung pandangan hidup masyarakat yang diletakkan sebagai pedoman dalam tata pergaulan untuk memelihara kerukunan, kesejahteraan, dan keadilan. Piil Pasenggiri merupakan harga diri yang berkaitan dengan perasaan, kompetensi, dan nilai pribadi, atau merupakan perpaduan antara kepercayaan dan penghormatan diri. Seseorang yang memiliki Piil Pasenggiri yang kuat berarti mempunyai perasaan penuh keyakinan, penuh tanggung jawab, kompeten, dan sanggup mengatasi masalah-masalah kehidupan. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal hingga akhir. Jangan lupa yang belum memencet tombol like dan subscribe, luangkan waktunya untuk memencet tombol like dan subscribe. See you!